Wala pagsulit saja. Terima kasih Tuhan. Allah biasa Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam Yesus kami semua berdoa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Terima kasih Tuhan atas suratan itu. Terima kasih Tuhan atas jabatan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan untuk selamanya. Kita satukan semua doa-doa permohonan kita, semua bagi keluarga Kristiani. Kemudian pada pokok 6 kita semua menerima kuasa Roh Kudus. Saya itu sering. Jadi bukan kita masuk menjadi anggota harus berpasangan, tidak, tetapi boleh sendiri-sendiri, tapi lebih baik langsung dengan mendapatkan 3,5 pasang, jadi orang 7, yang 3 itu couple pasangan, kemudian ada 1 yang bapak-bapak saja. Sampai sekarang sudah 100 sekian, tapi yang aktif sekitar 7 itu. Jadi supaya Bapak nanti melanjutkan itu, oh ternyata couple progress itu ini dan sebagainya itu apa, jadi tidak ada keraguan. Nah, di Indonesia itu ada alamat kantornya, ini kantor pusatnya di Karawaci, di Lipo Karawaci. Nomor teleponnya ini boleh dicatat, kemudian emailnya ini, lah ini yang websitenya, yang atas ini adalah kalau kita buka, tapi ini sekarang kita tulis di dalam HP atau di laptop, itu tulis saja ini Couples for Christ, itu akan muncul di situ, ada apa saja. Kemudian ada YouTube-nya, kemudian dari kegiatan pertama sampai di tahun terakhir update-nya apa saja, itu ada semua ini dari websitenya ini. Nah, yang bawah ini Couple for Christ Global Data. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi anggota, ini yang membedakan dengan kelompok-kelompok atau kategori yang lain. Kita kalau sudah menjadi anggota, Bapak Ibu menjadi ini kan menjadi masuk di Couple Progress nantinya, itu akan tergantung. Jadi seandainya kita ikut acara, jadi bisa dicari ternyata ada kantornya, juga ada karyawannya. Masuk ada Pak Adi Susilo, ada senior saya di CLC. Selamat datang Bapak dan Ibu, dan nanti selamat bergabung dengan kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu saya bersama keluarga saya. Nama saya Por Pusatini, baptisnya Maria Gureti, dibaptis sejak kecil ya. Kemudian suami saya Ignatius Sutarjo, selisih kami umurnya 7 tahun. Saya sekarang 64, suami 71. Dan saya sudah mempunyai cucu-cucu dari 3 anak. Yang 4 ini sumbangan dari anak saya yang kebetulan dia dapat jodoh orang Polandia. Itu punya prinsip saat ini pemerintah di sana anak harus banyak, biar ada yang jadi romo, ya suster dan sebagainya. Sehingga saya langsung mempunyai 7 drindil itu 4 itu. Saya akan mereview sedikit ya 6 pertemuan yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama itu tentang kasih Allah. Kemudian yang kedua itu siapa Yesus Kristus.
kemudian yang ketiga ini pertobatan dan iman, kemudian mengasihi Allah dan sesama, yang kelima keluarga Kristiani, dan yang keenam menerima kuasa Roh Kudus. Kemudian hari ini bertumbuh dalam roh, kemudian yang ke-8 nanti setelah saya itu diubah dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika Anda bertumbuh, membangun kebersamaan dan persaudaraan dengan saudara-saudara Kristiani yang lain, dan secara umum akan dirawat sebagai satu anggota tubuh. Ketua kelompok rumah tangga akan ditunjuk di dalam kelompok. Dia dan istrinya akan berada di sana untuk melayani. Dia akan bertanggung jawab atas segala kegiatan dari kelompok dan untuk kelangsungan pertemuan. Dia akan bertindak sebagai saudara tertua bagi kelompok itu. Dia di sana untuk menolong setiap anggota agar bisa menyatu di dalam kehidupan dan kebudayaan CFC. Lebih jauh, CFC akan mengadakan pertemuan doa, rekoleksi, retret, pengajaran, seminar, dan kegiatan lainnya untuk memberi masukan dalam kehidupan Kristiani dan memampukan Anda hidup secara penuh bagi Allah. Apa yang CFC harapkan dari Anda? Pertama-tama, Anda perlu setia pada pertemuan kelompok rumah tangga dan semua pertemuan dan kegiatan CFC. Seluruh hidup kita di CFC adalah berdasarkan membangun umat Allah dengan kesamaan dalam visi dan misi di seluruh dunia. Hal ini tidak akan terjadi jika kita tidak bersama-sama secara rutin berdoa, belajar, dan bergembira satu sama lain. Kedua, adalah semangat keterbukaan. Keterbukaan pada karya Tuhan di dalam hidup Anda. Keterbukaan akan saudara-saudara yang ada di sekitar Anda untuk mendukung dan memberi semangat. Keterbukaan pada ketua kelompok rumah tangga dan setiap elder di CFC yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab atas Anda. Keterbukaan atas cara hidup Kristiani baru di CFC. Ketiga, adalah sikap rendah hati. Kesadaran akan dosa-dosa kita di dalam kekudusan Tuhan. Satu kesadaran bahwa kita membutuhkan bantuan Allah dan bantuan dari orang-orang Kristen yang setia jika kita ingin bertumbuh di dalam hidup baru pada Tuhan. Akhirnya Anda harus bertumbuh di dalam kesetiaan. Setia untuk hidup bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru dan Penyelamat. Dengan kita bersama untuk bisa membangun gereja rumah tangga. Ngirim-ngirim gereja rumah tangga perdana. Kita adalah satu. Kalau sudah membangun kelompok itu satunya sakit yang lain pun juga merasakan sakit. Bagaimana kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita
berdiri untuk saling mengenal siapa kita. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal satu sama yang lain. Kita urutkan saja nantinya kalau sebutkan nama. Atau kita dengarkan lagu nih Pak Guru. Menyiapkan lagu, kita sambil berdiri, lagu Selamat Datang Kawan. Agak lama dikit. Titip untuk ibu sekalian. Dulu bunganya yang sakit. Sama ibu. Bapak Bonaventura Budi Laksono bersama Bu Sri Setitiwi. Semuanya dapat, tapi kami wajib nanti melengkapi. Mana Ibu? Ibu Veronica Ika Elia Andrea. Ya. Terima kasih Bu. Sudah. Ini enggak. Ibu Ermina Indra Sutini, Bu Dewi. Bu Dewi selamat datang. Baik, karena semua acara sudah terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi brother and sister Bapak Ibu sekalian yang berkenan memenuhi undangan kami untuk mengikuti program hidup Kristiani ini. Semoga dari embrio yang kecil ini menjadi awal bertumbuhnya CFC di Bengkulu. Saya berharap kemudian nanti kami akan olah usulan Pak Moses tadi untuk bisa melaksanakan CLP tahap kedua. Karena banyak sekali yang minta seperti Pak Moses ke saya juga untuk diadakan lagi. Jadi kita nunggu lah, biar ambekan dulu. Biar ambekan dulu. Setelah 3 bulan ya. Nah nanti pada akhir 3 bulan itu ada yang namanya covenant orientation. Nah itu adalah akhir benar-benar Bapak Ibu sudah dianggap siap mengikuti CFC secara penuh. Nanti akan ada penerimaan sebagai peserta atau anggota secara resmi. Jadi kami akan lengkapi dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang harus kita kerjakan bersama. Saya kira itu. Kemudian ya, rencana kami itu setiap bulan acara rutinnya itu ada kegiatan household, itu biasanya sebulan sekali. Ya, untuk household. Kemudian itu ada di minggu kedua ya. Minggu kedua. Kemudian nanti kalau minggu keempat itu ada yang namanya assembly. Assembly itu seluruh unit kumpul jadi satu, kita mengadakan penyembahan bersama.
Kemudian di situ intinya akan banyak sharing-sharing yang bermanfaat bagi kita. Kami mengundang para peserta CLB yang baru ini nanti rencana tanggal 30 September ini, kemungkinan kalau tidak di aula di sini kami akan coba. Apa dan terang dunia.